Selamat datang di channel Trading for Better Life. Seperti biasa pada hari Minggu ini saya akan coba men-screening beberapa saham yang bisa teman-teman masukkan ke watchlist karena masih ada potensi untuk bergerak naik minggu depan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham TBIG. Saham TBIG hari Jumat kemarin ditutup turun 3% lebih ke harga 2.500. Saham TBIG minggu lalu telah saya analisa dan saat ini telah naik mencapai target analisa di harga 2.500. Jadi sebelumnya harga 2.500 merupakan resisten. Dan walaupun tanggal 15 kemarin TBIG berhasil naik di atas harga 2.500, ini belum break. Buktinya hari ini atau hari Jumat kemarin TBIG masih bergerak turun kembali ke harga 2.500. Tapi secara tren TBIG saat ini masih uptrend. Dan untuk teman-teman telah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Dan jika kita lihat data broker summary, penurunan ini disertai sedikit distribusi. Dan asing terlihat masih terus melakukan akumulasi dalam satu minggu terakhir ini. Jadi walaupun kemarin turun 3%, asing masih masuk melakukan akumulasi. Jadi data yang kita dapat ini untuk teman-teman yang baru mau entry setelah sebelumnya belum sempat membeli di harga bawah, manfaatkan kesempatan ini untuk buy on weakness. Jadi teman-teman bisa amati perkembangan saham TBIG minggu depan karena memang masih ada potensi untuk rebound. Jadi teman-teman bisa tunggu di sekitar harga 2.400 sampai 2.500. Saat menyentuh harga tersebut dan rebound, teman-teman bisa ikutan entry dan take profit di sekitar harga 2.650 sampai 2.700 yang merupakan resisten berikutnya. Jadi apabila minggu depan terkonfirmasi TBIG berhasil break dari harga 2.500 yang merupakan resisten saat ini, maka resisten berikutnya di harga 2.700. Jadi untuk teman-teman yang ingin trading jangka pendek bisa take profit apabila terlihat gagal break, tapi apabila memang ingin hold untuk jangka menengah, karena saat ini garis uptrendnya belum patah, masih bisa di hold. Dan titik profit bisa di sekitar harga 2.350. Karena ini merupakan support berikutnya di bawah harga 2.500. Jadi apabila teman-teman lihat TBIG gagal bertahan di atas harga 2.350, teman-teman bisa take profit apabila tujuannya trading jangka menengah. Jadi selama masih bertahan di atas harga 2.350, hold saja karena peluang untuk terus bergerak naik masih sangat besar. Selanjutnya saya akan menganalisa saham ERA. ERA hari Jumat kemarin ditutup naik hampir 10% ke harga 640. Dan bisa kita lihat di grafik, saat ini ERA juga bergerak uptrend. Dan dalam satu minggu terakhir ini kenaikannya lumayan tinggi. Yang sebelumnya berada di bawah garis EMA 50 dan berada di sekitar harga 500. ERA berhasil naik menembus garis EMA 50 dan saat ini telah berhasil naik di atas resisten di harga 600. Dengan resisten berikutnya di harga 650. Nah, harga 650 ini merupakan resisten yang lumayan kuat. Jadi teman-teman telah berhasil membeli di sekitar harga 500 atau 500-an. Harus hati-hati jika kita lihat pada tahun 2018 ERA sempat menyentuh resisten ini dan terlihat mulai turun kembali. Jadi pada tahun 2018 ERA juga sempat naik tinggi. Bisa kita lihat setelah menyentuh resisten ini mulai turun kembali. Jadi kita harus hati-hati dengan resisten ini. Dan untuk data broker summary, jika kita lihat kenaikan hampir 10% ini masih disertai adanya akumulasi. Dan asing juga dalam satu minggu terakhir ini masuk melakukan akumulasi. Dan kenaikan 9% ini terlihat asing melakukan akumulasi dengan jumlah besar. Jadi dari data yang kita dapat, memang minggu depan ERA ada potensi untuk terkena pullback atau terkena koreksi sementara. Karena memang dalam satu minggu terakhir ini kenaikannya sudah hampir 20% lebih. Jadi sangat wajar minggu depan saat mendekati harga 650, ERA akan turun sebentar menuju harga 600. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli di sekitar harga 500 dan ingin take profit, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila minggu depan ERA mulai turun saat menyentuh atau mendekati harga 650. Tapi apabila ternyata
masih solid candlenya seperti kenaikan ini, bukan doji, dan masih berada di sekitar harga 650, saham ini masih bisa di hold. Tapi apabila ternyata mendekati garis resisten di 650 sudah mulai terbentuk candle hitam, teman-teman bisa take profit dulu dan tunggu kembali di sekitar harga 600 atau di sekitar harga 550 untuk entry kembali. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, saya lebih menyarankan untuk tunggu di harga 600. Karena memang kenaikan saat ini sudah sangat tinggi. Sebelumnya saya menyarankan untuk beli di sekitar harga 500. Jadi apabila teman-teman baru mau entry sekarang, sebenarnya masih bisa, tetapi resiko akan lebih besar. Selanjutnya saya akan menganalisa saham PTBA. PTBA hari Jumat kemarin ditutup naik 0,42% ke harga 2.380. Dan bisa kita lihat di grafik, saat ini PTBA memang bergerak downtrend dan telah berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Tapi menurut saya saham ini bisa kita amati untuk trading jangka pendek. Karena memang dalam 1 atau 2 minggu terakhir ini penurunan PTBA sudah lumayan tajam. Dan saat ini dekat dengan support di sekitar harga 2.400. Jadi saat ini support di harga 2.400 belum terlewati. Jadi ini bisa kita manfaatkan untuk trading jangka pendek apabila minggu depan PTBA berhasil rebound. Dan bisa kita lihat untuk data broker summary, kenaikan ini memang disertai distribusi. Tapi asing 3 hari terakhir terlihat masuk melakukan akumulasi pada saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, PTBA memang masih ada potensi untuk rebound sementara menuju garis EMA 150 yang saat ini di sekitar harga 2.500. Jadi apabila minggu depan berhasil rebound, kita bisa ikutan entry, take profit apabila terlihat gagal break dari garis EMA 150. Tapi apabila ternyata minggu depan masih bisa lanjut naik, berarti target berikutnya adalah di harga 2.600 atau di garis EMA 50. Dan selama masih gagal naik di atas garis EMA 50, PTBA masih akan bergerak sideways cenderung downtrend. Jadi bukan berarti pada saat naik ini tanda reversal trend dan PTBA akan naik tinggi kembali. Jadi hati-hati, kenaikan ini hanya akan sementara apabila terlihat masih gagal break dari garis EMA 50. Karena itu saya sarankan untuk trading jangka pendek. Dan beli apabila terkonfirmasi PTBA minggu depan berhasil rebound dari garis support di harga 2.400. Berikutnya saya akan menganalisa saham KLBF. KLBF pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 1% lebih ke harga 1.495. Dan bisa kita lihat di grafik, memang KLB saat ini mulai bergerak turun kembali. Setelah beberapa kali gagal menembus resisten di harga 1.600. Dan saat ini telah berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Tapi jika kita lihat, saat ini KLBF masih bertahan di atas support kuatnya di sekitar harga 1.450. Karena itu KLBF bisa kita masukkan ke watchlist. Dan kita bisa tunggu di sekitar support kuat ini. Apabila terlihat berhasil rebound, kita bisa trading jangka pendek dan swing trade. Karena memang telah beberapa kali jika kita perhatikan dari bulan November sampai saat ini, KLBF selalu bisa bertahan dan rebound dari support kuat di harga 1.450. Setelah berhasil rebound, sempat naik tinggi di sekitar harga 1.700. Jadi selama kita beli di sekitar daerah support di harga 1.450 ini dan masih bisa bertahan, pada saat naik terlihat gagal naik di atas garis EMA 50, kita bisa take profit. Atau di sekitar harga 1.600 apabila gagal break, kita bisa take profit. Dan untuk data broker summary, jika kita lihat penurunan 1% ini memang disertai distribusi. Tapi asing dalam 2 bulan terakhir ini jika kita lihat masih terus masuk melakukan akumulasi pada saham KLBF. Jadi dari data yang kita dapat ini, KLBF layak untuk kita amati dan swing trade. Tapi tetap paling aman adalah tunggu di sekitar harga 1.450 sampai 1.480 untuk best buy-nya. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham RAS. Saham RAS pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik hampir 10% ke harga 835. Dan bisa kita lihat di grafik, minggu lalu RAS sempat turun di bawah garis EMA 50, tetapi saat menyentuh garis EMA 150 bisa kita lihat RAS masih bertahan dan hari Jumat kemarin telah naik kembali di atas garis EMA 50. Dan saatnya sudah dekat dengan resisten berikutnya di harga 850. Jadi secara tren untuk jangka pendek RAS masih sideways. Tapi untuk jangka menengah trennya sebenarnya masih uptrend karena masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Dan untuk garis MACD jika kita lihat
sebelumnya bergerak turun, saat ini mulai naik kembali. Dan dari data broker summary, jika teman-teman lihat, kenaikan hampir 10%-nya disertai akumulasi dalam jumlah besar. Dan asing 2 hari terakhir ini juga masuk melakukan akumulasi pada saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, potensi rush untuk lanjut naik minggu depan masih sangat besar. Jadi masih ada potensi untuk break dari harga 850 dan naik menuju target berikutnya atau resisten berikutnya di harga 900. Jadi untuk teman-teman yang telah berhasil membeli di sekitar garis EMA 150 ini, menurut saya saham rush masih sangat layak untuk di hold saat ini. Karena saat ini baru mulai bergerak uptrend. Jadi hold saja selama masih bertahan di atas harga 800. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.